Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama orang Korea yang medok. Apa kalian kenal salah satu dari tokoh atau salah satu orang di foto ini? Pastinya nggak ada yang kenal. Oke, langsung tak kenalkan aja. Hari ini aku mau mengenalkan beliau yang menggunakan baju hitam di sini. Mungkin warna lain ya, karena fotonya hitam putih. Beliau ini namanya Komarudin, tapi nama Koreanya adalah Yang Chil-sung. Nah, terus Wong Di. Nah, beliau ini sebenarnya orang Korea yang dulu ikut perang di Indonesia untuk Indonesia dan akhirnya juga mengembuskan nafas terakhirnya di Indonesia. Sekarang sudah dimakamkan di Makam Pahlawan Garut Tenjolaya, Indonesia. Maksudnya aku gini soalnya paling nggak beliau itu dikuburkan di Makam Pahlawan gitu loh, meski bukan di negaranya sendiri. Nah, ceritanya gimana sih kok iso orang Korea ke Indonesia terus bela Indonesia meninggal? Jadi kayaknya gini, ini nggak ada fakta atau cerita yang jelas gitu ya. Aku ya masih nyari-nyari, tapi yang aku nemu itu kayak gini. Beliau itu kayaknya itu dulu cuman ya orang biasa di Korea. Terus diambil sama tentara Jepang dan dibawa ke Indonesia untuk dipekerjakan sebagai tentara Jepang. Nah, tugasnya waktu di Indonesia itu adalah menjaga penjara. Penjara apa ini? Ini penjara tempat menampung tentara-tentara Belanda. Soalnya kamu tahu toh, dulu kan Indonesia itu dijajah Belanda, terus Jepang masuk bentar, terus merdeka sebenarnya. Nah, pas Belanda sama Jepang pas transisi ini kayaknya kan pasti banyak tentara-tentara Belanda yang dimasukkan penjara toh. Nah, uniknya itu di sini tapi di penjara itu isinya nggak cuma orang Belanda, malah banyak kan orang Indonesia. Jadi mungkin orang-orang Indonesia yang dipekerjakan sama tentara Belanda, tapi di pandangan tentara Jepang, yang penting mereka pernah kerja buat Belanda, akhirnya dipenjarakan. Nah, pas dipenjarakan ini, beliau ini kan yang menjaga penjaranya toh. Tapi disinilah mulainya suatu cerita romantis. Jadi di antara salah satu tawanan di situ ya, ada satu orang Manado yang punya adik perempuan. Nah, adik perempuannya itu sering mengunjungi penjara itu untuk lihat kakaknya. Nah, kan kalau bolak-balik masuk penjara kan ya tatap muka terus sama beliau ini. Akhirnya setelah tatap muka beberapa kali, jatuhlah cinta, punyalah anak. Jadi perempuannya ini tuh dari Manado, orang Manado. Jadi perempuan Manado ini, namanya aku nggak nemu. Perempuan Manado dengan Yang Chil-sung ini akhirnya jatuh cinta, sehingga punya anak. Lalu, nggak lama, di Jepang itu kan terjadi itu toh, pengeboman nuklir itu toh, yang di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga vacuum of power, terus Korea juga merdeka, Indonesia juga merdeka. Nah, terjadinya hal ini, itu sebenarnya mengizinkan beliau untuk kembali ke Korea karena wis nggak ada lagi tuh tugas sebagai tentara Jepang di situ. Tapi karena nggak tega meninggalkan anak dan istrinya, waduh, nggak tega. Akhirnya beliau keluar dari ini ya, camp tentara itu, keluar dari tempat ini ya, kemahnya itu, keluar, kabur sama istri sama anaknya ke pucuk gunung sana. Pokoknya tujuannya itu aku bisa hidup tentrem sama keluargaku, udah selesai, cukup aku gitu. Jadi sedihnya di sini sih, beliau nggak tahu kalau Korea itu sudah merdeka sebenarnya. Itu satu hal yang aku kayak aku bakal sedih kalau aku itu beliau gitu. Jadi kayak aku orang Korea tapi nggak tahu kalau negaraku merdeka sampai hari terakhirnya di bumi ini. Nah, sampai di gunung situ, enak ya hidup tentram. Ya maksudnya hidup biasa lah sebenarnya. Nah, nggak lama kan Belanda balik lagi tuh ke Indonesia, kalian tahu tuh. Nah, pas Belanda balik lagi nih, kan Indonesia menolak karena Indonesia sudah menyatakan kita sudah merdeka, kita sudah merupakan satu kesatuan berbeda, bukan jajahan lagi. Nah, kabar ini terbawa sampai tempat tinggalnya Komarudin atau Yang Chil-sung ini. Sehingga orang-orang kampungnya bilang, kamu kan dulu paling nggak pernah jadi pemimpin tentara Jepang toh. Yuk kita dipimpin biar kita bisa melawan tentara Belanda ini, kita nggak dijajah lagi. Dan beliau mikir sebenarnya, gimana ya? Ya apa enggak ya? Ya apa enggak? Tapi dipikir-pikir, sekarang ada di Indonesia, istrinya juga orang Indonesia, anaknya juga ada di Indonesia. Jadi beliau memutuskan untuk membela Indonesia melawan tentara-tentara Belanda.
Nah, akhirnya dilatihlah orang-orang sekampung itu sama Komarudin untuk melawan tentara Belanda. Dan juga Komarudin ini akhirnya sering mencuri senjata-senjata kayak bom-bom atau pakai peralatan perang, senjata-senjata itu dari Belanda dan diberikan ke tentara-tentara Indonesia. Nah, habis itu sebenarnya Komarudin beliau ini menjadi salah satu anggota Pangeran Papa, bukan? Komarudin yang Chilsong, Minggu, Korean gugur 10 Agustus 1949. Nah, kok bisa gugur 1949 ini kenapa? Jadi beliau kan waktu itu perang untuk Indonesia melawan tentara-tentara Belanda. Tapi akhirnya ketangkep sama tentara Belanda dan dibunuh dengan cara ditembak mati, dor gitu. Dan akhirnya meninggallah di tahun 1949, 10 Agustus 1949. Ya, jadi kayak gitu. Tujuanku membagikan cerita ini sebenarnya aku bukan kayak ini loh orang Korea, kalian harus ini, bukan kayak gitu. Tapi aku kayak merasa kita itu paling nggak tahu gitu loh. Aku sebagai orang Korea merasa kayak aduh mosok istilahnya kayak kakak kayak dulurku dewe dulu meninggal buat Indonesia dan aku juga cinta Indonesia. Tapi kok nggak dikenal itu aku merasa kayak sedih banget gitu loh. Nah, aku pengen kenalkan aja, tujuanku nggak ada lebih dari itu. Ya, jadi bagi kalian-kalian yang mungkin dekat Garut, makam pahlawan Tenjolaya itu tadi, mungkin bisa dikunjungi, kadang-kadang bisa lihat lah, paling nggak lihat, aku nggak berharap apa-apa, oke, aku cuman menceritakan ini aja, paling nggak kalian tahu, seperti itu aja, wis, seneng aku.